Ini saya tidak hafal pertanyaannya banyak. Ya, jadi saya ini lagi ikut program guru penggerak, sudah masuk modul 3.1. Kami lagi mempelajari tentang dilema etika dan rujukan moral. Kami mau belajar dari seorang pemimpin, pertama dari kepala sekolah kami sendiri. Saya mau bertanya ke Ibu, apakah selama ini Ibu, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang saya tahu kalau dilema etika itu kondisinya benar gitu ya, versus benar. Jadi satu kondisi di mana kita ada keputusan kedua-duanya itu benar tapi saling bertentangan. Kemudian dilema kalau rujukan moral itu agak lebih kelihatan jelas kondisinya itu benar versus salah. Jadi kondisi yang kita ambil keputusannya Baik. Jadi Ibu mengidentifikasinya seperti itu ya. Nah, sekarang setelah Ibu mengidentifikasi, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi ini lebih cenderung ke dilema etika yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. ya, sebenarnya kasus dilema etika ini ya seperti namanya dilema, itu yang bikin kita itu harus punya strategi bagaimana caranya supaya memang benar-benar keputusan kita ambil itu keputusan yang benar, tidak merugikan kedua belah pihak seperti itu. Dan itu memang ada strateginya, tidak bisa langsung ya, tapi kita harus tahu. Makanya kalau di sistem saya kita lihat dulu tingkatan kasus etikanya. Kalau misalnya dia masih tingkatan siswa kalau tingkatannya sudah naik, biasanya kesiswaan, BK dan nanti sampai ke sekolah. Bukan hanya ke siswa, bukan hanya kasus dilema etika siswa, mungkin di guru dan jadi kalau memang sudah ada tingkatannya bisa begitu. Kalau memang sudah mentok barulah Berarti Ibu menjalankan pengambilan keputusannya itu berdasarkan tingkatan ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam penyelesaian dilema etika? yang pertama pasti kita cari tahu identifikasi masalahnya. Problemnya apa yang bertentangan di dalamnya, benar kok kita identifikasi masalahnya. Berikutnya kita cari tahu siapa yang terlibat di dalamnya, siapa saja. Setelah identifikasi, cari tahu siapa yang terlibat, kemudian baru kita mencari bukti atau fakta-fakta. Kita bisa cari dari sekeliling kita fakta-fakta tentang dilema etika ini seperti apa. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang terlibat, faktanya, baru kita coba melakukan ujian mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini yang di sini ini yang agak berat gitu ya. Mungkin ada beberapa, kalau misalnya kasusnya berhubungan dengan tindak pidana itu kan ada secara hukum sudah jelas. Kalau mungkin kasusnya hanya pelanggaran etik ya mungkin kita kembalinya ke peraturan etiknya. Nah, setelah mengkaji benar salahnya baru kita coba cari tahu sebelum kita ambil keputusan prinsip yang kita pakai keputusan itu. Kemudian baru kita cari opsi alternatif gitu ya, opsi alternatif untuk sebelum mengambil keputusan. Kalau semua sudah dilakukan ya kita coba tetapkan keputusan itu. Sampai di situ kita lihat apa ya, seperti dievaluasi begitu kan, apa keputusan ini sudah benar. Panjang juga Bu ya.
yang kami pelajari memang juga termasuk di pengujian saja tuh Bu ada 9 langkah itu panjang. Ini ilmunya lebih panjang lagi verifikasi. Ya kita masuk pertanyaan berikut Bu. Dari perjalanan Ibu tadi bilang langkah-langkah prosedur itu, hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Bagi saya kalau saya sudah mencoba, karena kan memutuskan benar dengan benar yang bertentangan ini kayaknya lebih berat. Iya. Kalau memutuskan benar dengan salah kayaknya langsung gampang gitu ya. Jadi memang nggak bisa langsung ya gitu ya. Memang prosedur itu pelan-pelan, tanya dulu masalahnya apa, cari dulu siapa-siapa yang terlibat, faktanya bagaimana, baru kita mencoba solusi alternatif gitu ya. Jadi menurut saya kalau saya sudah melakukan langkah-langkah itu ya memang mungkin belum 100% keputusan itu bisa memuaskan banyak orang, tapi menurut saya itu sudah sangat efektif. Lalu, nah ketika tadi Ibu sudah menjelaskan langkah-langkah prosedur, hal yang efektif, saya ingin tahu juga Ibu apakah Ibu punya tata kala atau jadwal tertentu untuk penyelesaian dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat ketika terjadi masalah langsung Ibu selesaikan begitu, atau Ibu ada rentang waktunya istilahnya kayak begitu dalam penyelesaian? Kembali lihat ketingkatan kasusnya. Iya, Ya. benar-benar. Ketingkatan kasusnya. Kalau memang kasus itu segera membutuhkan keputusan hari itu, maka ya tetap langkah-langkah itu kita ambil, tapi secara cepat gitu ya. Kita identifikasi masalahnya, siapa yang terlibat langsung kita tanya dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tergantung tingkatan kasusnya ya. Tapi biasanya selama saya memimpin ini sih kasus dilema etika ini tidak membutuhkan keputusan yang segera gitu ya yang saya alami. Jadi saya biasanya punya waktu tersendiri karena kan harus mencari tahu dulu gitu ya fakta-faktanya. Nah setelah itu biasanya saya panggil yang bersangkutan, kita duduk ya istilahnya di coaching lah, ditanyain bagaimana, nah baru kita. Nah, apakah Ibu tuh punya seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pasti. Nah seperti tadi saya katakan, dalam mengambil keputusan saya lihat apakah itu bisa ditangani dulu oleh guru, wali kelas, kemudian naik kesiswaan, BK, begitu. Jadi saya punya tim. Jadi tidak semua kasus itu larinya harus sudah mengambil keputusan oleh kepala sekolah. Selama tim saya bisa menangani hal tersebut, ya bisa gitu. Kalau memang sudah tidak bisa, baru biasanya mereka berdiskusi. Dari semua, kita sampai ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu ketika Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Gampang-gampang sulit ya untuk memutuskan kasus dilema etika ini, tapi memang kita harus punya dasar yang kuat. Kadang-kala ada dilema, hanya sih dengan tidak secara langsung memutuskan, tapi dengan langkah-langkah tadi, dengan duduk bersama, dengan kita ngobrol, dengan coaching, itu bisa membuat keputusan yang saya ambil mengenai dilema etika itu bisa tepat. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya telah belajar banyak dari Ibu dari sekian dari pertanyaan ini. Sampai jumpa Bu. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Selamat siang Pak. Ya. Selamat siang, Bu. Di sini saya bersama Bapak Budi Santoso Esos. Beliau kepala sekolah SMP Kristen Anak Panah. Sejak tahun berapa Pak? Periode pertama itu 2010 sampai 2014, kemudian 2014 sampai 2018.
dan lanjut lagi 2022 kemarin periode ketiga gitu. Nanti kalau Tuhan kasih izinkan ya sampai tahun 2026 gitu. Dengan melihat lamanya Bapak menjabat, saya di sini mau belajar dari Bapak. Saya mau belajar tentang, karena Bapak sudah sekian lama menjabat. Yang pertama itu saya ada mempersiapkan beberapa pertanyaan, Pak. Iya, siap. Pertanyaan pertama saya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Saya biasanya mempelajari kasus-kasus yang ada, terus kemudian mencari baiknya. Maksudnya mencari baiknya itu mencari solusi. Harapannya dengan solusi yang ada itu tidak mengganggu jalannya proses pendidikan yang ada di sekolah. Jadi intinya adalah sekalipun banyak kasus entah itu yang dikatakan tadi dilema etika atau bujukan moral, fokus utama kita adalah bagaimana untuk proses pendidikan, baik itu belajar mengajar maupun semua kegiatan sekolah itu tetap bisa terlaksana dengan baik. Selama ini Pak, bagaimana Bapak ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama salah yang mengandung nilai kebajikan? Ya, intinya dari semua tadi sama seperti yang dari pertanyaan pertama, bahwa bagaimana menyikapi proses pendidikan sekolah ataupun proses semua kegiatan sekolah itu bisa terlaksana dengan baik, sekalipun ada hal-hal yang harus kita buat sebuah kebijakan gitu. Tapi intinya adalah tetap pada fokus kegiatan sekolah, program sekolah itu bisa tetap berjalan dengan baik. Berarti Bapak di sini mengutamakan fokus kegiatan pembelajaran di sekolah ya. Nah, selama ini Pak, kalau Bapak menyelesaikan masalah terutama dilema etika, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak terapkan? Pertama, pasti kita akan berdiskusi dengan beberapa teman yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, kemudian mengajak untuk kita bisa bicara dari hati ke hati, lalu mencari pokok sumber utamanya atau pemicunya. Kemudian setelah itu baru kita bisa menilai ataupun memberikan sebuah kebijakan atau keputusan. Tentunya harapannya keputusan itu bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita harapkan, namun kegiatan sekolah tetap berjalan dengan baik. Karena setiap keputusan ataupun kebijakan yang kita buat itu fokus kita kan ke bagian tentang pembelajaran, proses pembelajaran di sekolah. Memang yang kita lakukan itu ya jujur aja tidak bisa mengenakkan semua orang, tapi harus kita lakukan. Yang pasti program sekolah itu tetap bisa terlaksana begitu. Sekalipun bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat, tapi minimal kita bisa meminimalisir kasus tersebut tidak berdampak lebih luas. Nah, dari selama ini Bapak menjabat, Bapak menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Menurut Bapak,
hal-hal apa saja yang dianggap Bapak efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika? Saya pertama menghargai semua yang terlibat dalam kasus tersebut, karena bagaimanapun juga ada kemungkinan bahwa semua yang terjadi itu juga bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita, sehingga yang kita lakukan adalah kembali lagi seperti tadi, meminimalisir kasus itu tidak berdampak lebih luas, dan semua yang terlibat dalam kasus itu bisa menerima. Harapannya seperti itu. Nah, setelah saya lihat Bapak sudah punya prosedur, langkah-langkah dalam menyelesaikan, sekarang saya ingin tahu lagi, apakah dalam saat penyelesaian masalah tersebut Bapak memiliki jadwal atau tata kala rentang waktu untuk proses penyelesaian masalahnya? Kalau saya menyesuaikan kondisi, kenapa saya katakan menyesuaikan kondisi? Ada hal-hal yang memang harus kita bisa sikapi secara cepat, namun ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu untuk dilakukan proses tersebut, proses untuk penyelesaiannya. Jadi semuanya tergantung kondisi masalah tadi Pak ya. Betul. Nah, selama Bapak menyelesaikan masalah tersebut dengan rentang waktu tersebut, apakah ada pihak-pihak yang membantu Bapak atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Yang pertama yang akan menolong kita adalah pasti tata aturan. Tata aturan itu akan menolong kita. Yang kedua, saya sering diskusi dengan terutama yang mengalami kasus di dilema etika, nanti kita ajak diskusi. Kemudian dari dampak diskusi itu lahir ataupun menghasilkan hal-hal yang sekiranya bisa saling menerima satu dengan yang lain, sehingga kembali lagi ke awal tadi saya katakan tidak berdampak lebih luas. Ya ini Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari sekian lama Bapak menyelesaikan masalah 1, 2 sama Bapak menjabat ini, saya ingin tahu Pak, pengalaman apa atau pembelajaran apa yang Bapak rasa jadi pelajaran bagi Bapak begitu? Tentang kepemimpinan. Tentang kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu tidak bisa kita terima hanya lewat pendidikan, maksudnya dengan kita sedang waktu sebelumnya lewat kuliah, mata kuliah atau seperti apa, tapi kepemimpinan yang esensi dari kepemimpinan itu kita bisa dapat pelajarannya ketika kita langsung terjun dalam dunianya. Itu kita dituntut bagaimana bisa membuat sebuah keputusan, bagaimana bisa membuat sebuah kebijakan, kemudian bagaimana bisa mengutamakan kepentingan lembaga. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Pada saya sudah sangat banyak belajar dari Bapak bagaimana cara menyelesaikan dilema etika dan bagaimana jadi seorang pemimpin. Selamat siang. Selamat siang, Bu Anas. Di sini saya bersama Kepala Sekolah SMK Kristen Anak Panah Nabire, Bapak Christian Wawo Eskom MT. Selamat siang Pak, maaf mengganggu waktunya. Iya, terima kasih Bu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan guna memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak. Ya, pertanyaannya banyak Pak ya.
Jadi Iya. dan di sini saya mau bertanya dulu, bagaimana cara Bapak selama ini mengidentifikasi permasalahan yang termasuk sebagai dilema etika atau bujukan moral? Iya. Terima kasih buat pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan pertanyaan berhubungan dengan dilema etika. Dilema etika ya. Ya, jadi ada beberapa hal yang terjadi di sekolah. Nah, di sini membutuhkan bagaimana saya harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada prinsipnya, saya sebagai kepala sekolah, saya akan melihat sejauh mana antara dua masalah tersebut, ya, misalnya aspek plus minusnya, ya. Jadi apakah itu berkaitan dengan kegiatan sekolah atau kegiatan itu di luar sekolah. Pertanyaan keduanya Pak, selama ini ketika Bapak menjalankan tugas, ketika ada suatu masalah, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua-duanya adalah sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti ini kita sekarang cenderung membahas ke arah dilema etika ya Pak ya. Jadi ketika ada permasalahan yang berbau dilema etika, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Saya biasanya panggil ya, ke dalam ruangan ini, kemudian kita berdiskusi. Artinya saya ingin juga mendengar pendapat dari mereka lebih jelas kenapa hal itu terjadi, sampai mereka misalnya belum sejalan, artinya bisa menerima apa yang menjadi harapan dan tujuan bersama ke depan. Jadi Bapak ambil langkah diskusi ya. Iya. Nah, dalam langkah diskusi itu biasanya kan ada langkah-langkah prosedur dalam diskusi. Seperti contoh saja kayak RPP, ada pendahuluan, kegiatan inti, ada penutup. Nah, kalau yang Bapak lakukan, boleh tahu nih dalam saat proses penyelesaian masalah tersebut, langkah-langkah prosedur apa yang Bapak ambil? Ya, biasanya saya akan menyampaikan hal-hal yang mungkin yang menjadi artinya tidak sejalan. Kita berbicara gitu, apa yang menjadi penyebab. Awalnya saya akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kesalahan. Nah, biasanya ada yang merasa nggak pernah ditegur karena merasa dia benar, jadi ini harus disampaikan. Nah, akhirnya mereka bisa menerima, oh iya ya. Nah, dari situ kalau misalnya selesai, artinya sebagai teguran lisan langsung yang saya sampaikan. Namun bila berlanjut, ya ini kadangkala ada yang seperti itu, sudah disampaikan, dipanggil 4 mata, diberikan peringatan secara lisan, ternyata masih berlanjut. Nah, pada proses berikutnya saya akan menyampaikan kembali apa yang menjadi kesalahan. Kemudian dari situ yang saya lakukan, saya memberikan surat peringatan. Nah, berarti setelah diskusi, Bapak lihat tingkat dia punya perubahan atau tidak, setelah itu akan kasih surat peringatan ya? Iya, jika memang tidak berubah ya kita kasih surat peringatan pertama. Nah, dari sepanjang proses yang pernah terjadi itu ketika pengambilan keputusan tersebut, ada nggak hal yang paling efektif untuk penyelesaian masalah? Dalam berjalannya waktu, nah, saya mulai melakukan penelitian ya. Nah, jadi keteladanan, jadi saya sendiri memberikan keteladanan. Berarti hal yang paling efektif menurut Bapak adalah keteladanan. Iya. Nah, dalam penyelesaian proses masalah tersebut yang pernah Bapak hadapi, apakah Bapak ada tata kala atau jadwal tertentu rentang waktu dalam proses penyelesaian masalah? Iya, sebenarnya Atau langsung selesai masalah, dapat hari ini masalahnya, langsung selesaikan hari ini, begitu? iya. Kalau untuk saya biasanya itu saya memberikan rentang waktu. Jadi ada misalnya kalau itu terjadi, ya saya butuh peneguhan. Ya. Nah, selama Bapak menjabat ini dan selama menyelesaikan masalah ini, adakah seseorang atau faktor yang dapat membantu Bapak dalam penyelesaian masalah?
Kalau sejauh ini ya, saya secara pribadi ya terus belajar juga ya. Saya bertukar pikiran dengan beberapa rekan guru senior, termasuk juga dari Departemen Pendidikan Yayasan Pesat. Jadi masukan-masukan, hal-hal baik yang disampaikan menjadi bahan pertimbangan, karena bagaimanapun pengambilan keputusan itu di sekolah ini ada di saya sebagai kepala sekolah. Dan kita masuk ke pertanyaan terakhir, Pak. Selama Bapak menjalani proses penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini, dari pengalaman tersebut pembelajaran apa yang Bapak ambil? Referensi untuk saya, ya, pengalaman-pengalaman baru yang saya tentunya akan membuat saya menjadi lebih dewasa untuk ketika ke depan mengalami masalah-masalah serupa, bahkan mungkin masalah-masalah yang baru, namun saya sudah punya pengalaman dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik, terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman sama saya. Selamat berkarya, salam dan bahagia. Oke, terima kasih.